Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ketahuilah bahwa umur kita ini terbatas. Sementara perjalanan kita masih panjang untuk menuju surga Allah. Kita tidak ingin apa yang kita lakukan di dunia ini berhenti begitu saja pahalanya. Kita ingin amalan kita ada yang terus mengalir setelah kita meninggal dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita tentang orang-orang yang beramal. Allah tegaskan dalam surat Yasin ayat 12, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati dan kami catat semua apa yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas apa yang mereka tinggalkan, dan semua itu kami kumpulkan dalam kitab amal yang nyata. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan makna ini adalah bekas-bekas mereka yang nyata atau yang mereka tinggalkan. Maksudnya yang pertama itu adalah jejak kaki ketika mereka menuju ketaatan atau kemaksiatan. Yang kedua adalah pengaruh dari amal yang kita kerjakan. Nah, karena itu akhwatal iman rahimakumullah, ketahuilah bahwa agar amal kita terus mengalir ke depan setelah kita meninggal dunia, ada amal-amal soleh yang perlu untuk kita lakukan agar kita mendapatkan pahala yang mengalir ini. Ada beberapa amal soleh yang sampai kepada kita riwayatnya dari Nabi SAW bahwa amalan itu akan mengalir pahalanya terus setelah kita meninggal dunia, dan ini bisa menjadi amalan penghibur kita selama kita berada di alam kubur kita. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mauti wa fi qabrih." Ada 7 amalan pahala yang tetap mengalir untuk seorang hamba setelah ia meninggal dunia. Yang pertama apa? Man 'allama ilman, yaitu orang yang mengajarkan ilmu agama. Au ajra nahran, atau dia mengalirkan sungai yang udah mati, yang tidak kepake dialirkan, atau sumur yang dia bangun, atau misalnya hafara bi'ran, atau dia membuat sumur di tempat-tempat yang keringan, dia membuat sumur. Au gharasa nakhlan, atau dia menanam kurma. Au bana masjidan, atau dia membangun masjid. Au waratha mushafan, atau dia mewariskan mushaf Al-Quran. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau dia meninggalkan seorang anak yang senantiasa memohonkan ampun untuknya setelah dia meninggal dunia. Ikhwatal iman rahimakumullah, mari kita coba lihat satu persatu amalan ini. Yang pertama diberitahukan adalah mengajarkan ilmu pengetahuan, ilmu agama, terutama ilmu agama. Karena ketika kita mengajarkan ilmu agama, apapun yang diajarkan itu kalau diamalkan kita akan mendapatkan pahalanya. Bayangkan kalau kita mengajarkan satu huruf Al-Quran, atau kita mengajarkan membaca Al-Fatihah, lalu ternyata orang itu terus menggunakan Al-Fatihah ini untuk salatnya, apalagi kita ajarkan dari anak TPA, setelah dia balik dia terus menggunakan untuk salat, maka selama dia menggunakannya salat, kita akan mendapatkan pahalanya. Inilah diantara keistimewaan orang yang mengajarkan ilmu agama. Bahkan di antara orang yang didoakan oleh seluruh alam raya adalah orang yang mengajarkan ilmu agama kepada orang lain. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang akan terus mengalir kepadanya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, mengajarkan agama di sini juga termasuk saat kita pergi atau membelikan saudara kita misalnya buku atau yang lainnya, atau kita membiayai misalnya orang-orang yang belajar agama, maka kita juga akan mendapatkan pahalanya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, disinilah pentingnya yang menjadi penyemangat para ulama untuk mengajarkan ilmu agama, karena mereka tahu bahwa pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua, di antara amalan yang pahalanya akan mengalir adalah mengalirkan sungai yang mati. Ada sungai, ternyata kita alirkan arah airnya. Bayangkan kalau masyarakat menggunakan air itu, lalu digunakan menyiram tanaman, digunakan memberikan makan binatang, dan apapun yang tumbuh karena air yang kita alirkan ini dan dimanfaatkan untuk apapun, maka itu termasuk di antara amalan yang akan terus mengalir pahalanya bagi kita. Allahu Akbar. Umur kita terbatas.
Tapi kita bisa menjadikan bermanfaat bagi orang lain dengan apa? Atau kita mengalirkan sungai ini. Atau berikutnya adalah kita menggali sumur. Kita bisa memilih sumur, tempat-tempat yang kekeringan. Lalu kita menggalikan sumur. Lalu apabila dimanfaatkan sumur ini, dipakai makan, dipakai menanak nasi, misalnya dipakai untuk berwudu, dipakai menyiram tanaman, maka semuanya akan menjadi ladang amal bagi kita. Makanya seorang sahabat ketika datang kepada Nabi SAW bercerita tentang ibu yang meninggal dunia, sedekah apakah yang paling afdal? Maka Nabi katakan saqyul ma, yaitu memberikan air, menggali sumur. Maka ini diantara amal yang terus pahalanya mengalir. Makanya jika ada program-program sumur bor, jika ada program mengalirkan sungai, terlibatlah agar kita mendapatkan pahala kebaikan di balik mengalirkan air ini. Yang berikutnya adalah menanam pohon kurma. Pohon yang lainnya juga akan termasuk di antara yang bukan hanya kurma. Karena apabila kita menanam pohon, maka pohon itu kalau dia berbuah, dicuri, digunakan berteduh, hatta diambil manfaat dari buahnya, maka itu semua akan mendapatkan kita menjadi sedekah bagi kita. Apalagi dimakan oleh binatang, ulat yang lainnya, maka semua dihitung sedekah bagi kita. Bayangkan kalau sebuah tempat kita menanam pohon, membangun hutan, dengannya lalu tersimpan air, lalu dengannya itu tidak terjadi longsor, berapa banyak binatang-binatang yang memanfaatkan keberadaan pohon tersebut. Dan setiap apa yang dimanfaatkan dari kita yang menanamnya, kita pun akan mendapatkan pahalanya. Apalagi kita membangun masjid. Di antara yang terus akan mengalir pahala yang kelima adalah membangun masjid. Makanya Nabi SAW jelaskan kepada kita, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Bagian bumi yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi Allah aswaquha. Bagian bumi yang Allah murkai adalah pasar-pasarnya. Sampai Nabi menjanjikan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun satu masjid, maka Allah akan bangunkan dia juga rumah seperti itu di sorga. Apabila masjid itu digunakan untuk kajian, apabila digunakan untuk salat berjamaah, apabila digunakan untuk belajar, subhanallah, berapa banyak kebaikan akan kita dapatkan. 5 kali sehari. Apalagi digunakan juga misalnya tempat orang berbuka puasa dan yang lainnya, subhanallah, berapa banyak pahala yang kita dapatkan karena kita ikut terlibat membangun masjid. Lalu di antara amalan berikutnya yang akan mengalir pahalanya adalah menyediakan mushaf Al-Quran. Mungkin kita lihat gimana besarnya pahala orang yang bersedekah Al-Quran. Kalau ternyata Al-Quran itu disedekahkan kepada rumah-rumah tahfiz Al-Quran, lalu dibacakan Al-Quran, dihafal Al-Quran, atau gara-gara kita menyedekahkan lewat perantaraan kita menyedekahkan Al-Quran, lalu orang atau saudara-saudari kita yang mesti menghafal Al-Quran, berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan. Coba lihat, Nabi katakan, man qara harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Lihat kebaikan yang kita dapatkan hanya menyedekahkan satu mushaf Al-Quran, yang apabila digunakan untuk menghafal Al-Quran, selama diajarkan, selama dibaca, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Lalu berikutnya di antara amalan yang pahalanya terus mengalir, yaitu doa anak yang saleh. Ikhwatal iman rahimakumullah, kita disuruh berdoa untuk agar Allah memberikan kita anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang saleh. Dan di antara salah satu keistimewaan anak yang saleh ini adalah apabila anak yang saleh ini terus memohonkan ampun untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, maka Allah akan angkat derajatnya di surga karena permohonan ampun anak ini. Karena itu Nabi SAW bersabda, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Seseorang itu diangkat derajatnya di surga. Yaqul, kemudian dia bertanya, ya Rabb, annani hadza? Wahai Tuhanku, dari mana aku mendapatkan ini semua? Yuqal, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena anakmu terus-menerus memohonkan ampun untukmu. Sekali lagi, anak yang akan bermanfaat bagi orang tuanya adalah anak yang saleh. Makanya kita disuruh untuk terus berdoa meminta kepada Allah anak yang saleh, baik dengan kita mendidiknya, kita arahkan dia belajar agama, agar ada amalan yang terus mengalir bagi kita yang akan mendoakan kita anak-anak kita yang saleh, sehingga itu menjadi catatan kebaikan bagi kita setelah kita meninggal dunia. Sekali lagi, di antara amalan yang akan terus mengalir pahalanya, ilmu yang diajarkan, sungai yang dialirkan, sumur yang kita hidupkan, atau kita bor misalnya, mushaf yang kita wariskan. Lalu berikutnya adalah masjid yang dibangun, ada masjid untuk anak sabil juga terbangun, dan anak soleh yang ditinggalkan, maka ini semua akan mengalir pahalanya bagi seorang muslim. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.